Resiko utama bisnis peternakan ayam. Yang pertama, banjir dan kerusakan infrastruktur yang menyebabkan kerusakan kandang ayam. Yang kedua, penyakit ternak. Yang ketiga, fluktuasi harga pasar dan permintaan yang tidak stabil. Untuk strategi mitigasi resikonya, yang pertama, membangun kandang ayam di atas permukaan yang lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan sanitasi dan ventilasi dalam kandang untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga, penerapan sistem manajemen risiko yang ketat mencakup cuaca, analisis pasar, dan pengendalian biaya. Rumus nilai sekarang PV sama dengan FV dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. Untuk PV yang tahun pertama 192 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 1 sama dengan 192 juta dibagi 1,12 sama dengan 171,428 juta. PV tahun kedua sama dengan 192 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 192 juta dibagi 1,25 sama dengan 153,600 juta. PV tahun ketiga 192 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 192 juta dibagi 1,57 sama dengan 137,142 juta. PV tahun keempat sama dengan 192 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 4 sama dengan 192 juta dibagi 1,57 sama dengan 122,292 juta. PV tahun kelima 192 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 5 sama dengan 192 juta dibagi 1,75 sama dengan 109,90 juta. Jumlah PV 171,428 juta ditambah 153,600 juta ditambah 137,142 juta ditambah 122,292 juta ditambah 109,90 juta, totalnya 293,553 juta. Untuk menghitung IRR-nya diketahui bahwa IRR adalah internal rate of return. Untuk proyek ini IRR-nya 14%. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Untuk menilai kelayakan proyek, kita bandingkan IRR dengan tingkat diskonto yang digunakan yaitu 12%. Jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto, proyek ini layak dijalankan. Tetapi jika IRR lebih kecil dari tingkat diskonto, proyek ini tidak layak dijalankan. Karena IRR 14% lebih besar dari tingkat diskonto yang digunakan yaitu 12%, maka proyek ini layak dijalankan. Untuk kesimpulannya, NPV proyek adalah 693,553 juta. Proyek ini layak dijalankan karena IRR 14% lebih besar dari tingkat diskonto yaitu 12%. Nomor 3. Waktu balik modal payback period. Ketahui investasi awal 142 juta, pendapatan per bulan 62 juta, biaya operasional 54 juta. Untuk menghitung pendapatan bersih per bulan dengan menghitung pendapatan per bulan dikurangi biaya operasional per bulan 62 juta dikurangi 54 juta sama dengan 8 juta. Rumus payback period. Investasi awal dibagi pendapatan bersih per bulan yaitu 142 juta dibagi 8 juta sama dengan 17,75.
Jadi, waktu balik modal 17,75 bulan atau sekitar 1 tahun 8 bulan. Waktu balik modal yang dihitung adalah 1 tahun 8 bulan yang lebih cepat dari waktu maksimal yang diharapkan yaitu 2 tahun, maka usaha ini layak dijalankan. Nomor 4, break even point. Rumusnya BEP sama dengan FC biaya tetap dibagi HJ harga jual dikurangi VC biaya variabel sama dengan 94 juta dibagi 50.000 dikurangi 25.000 sama dengan 94 juta dibagi 25.000 sama dengan 3.750 porsi. Rata-rata penjualan 2.000 porsi per bulan. Apakah proyek ini menguntungkan? Untuk menghitungnya dihitung pendapatan terlebih dahulu. Harga jual per porsi dikali jumlah porsi terjual, 50.000 dikali 3.760 porsi sama dengan 188 juta. Total biaya yaitu biaya tetap ditambah buka kurung biaya variabel per porsi dikali jumlah porsi terjual tutup kurung sama dengan 94 juta ditambah buka kurung 25.000 dikali 3.760 porsi tutup kurung sama dengan 94 juta ditambah 94 juta sama dengan 188 juta. Dari perhitungan di atas, pendapatan dan biaya sangat besar yaitu 188 juta. Demikian, bisnis ini tidak menguntungkan karena tidak ada selisih antara pendapatan dan biaya, sehingga tidak ada laba atau kerugian. Break even. Nomor 5, faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, biaya transportasi bahan baku. Untuk lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku sehingga biaya transportasi bahan baku akan lebih murah. Untuk lokasi B jauh dari pemasok bahan baku sehingga biaya transportasi akan lebih mahal. Yang kedua, akses ke pasar. Lokasi A jauh dari pasar utama yang dapat meningkatkan biaya distribusi. Untuk lokasi B dekat dengan pasar utama sehingga biaya distribusi lebih rendah. Rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan. Untuk lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku, jauh dari pasar, kekurangan biaya transportasi dan distribusi produk yang lebih tinggi. Kelebihan biaya bahan baku lebih rendah dan pemasok lebih stabil. Rekomendasi jika perusahaan mampu mengelola distribusi dan memilih jaringan logistik yang efisien serta bahan baku yang sangat penting dan memiliki pemasok terbatas, maka lokasi A menjadi pilihan yang tepat. Untuk lokasi B dekat dengan pasar utama tetapi jauh dari pemasok bahan baku. Kelebihannya biaya distribusi lebih rendah, respon lebih cepat terhadap permintaan pasar. Kekurangan biaya bahan baku lebih tinggi dan ketergantungan pada transportasi bahan baku yang lebih mahal. Untuk rekomendasinya, jika pasar utama sangat besar dan permintaan konsumen tinggi, lokasi B mungkin lebih menguntungkan untuk memastikan pemasok produk cepat dan lebih dapat meraih pangsa pasar yang lebih besar. Kesimpulannya, pemilihan lokasi tergantung pada strategi perusahaan, apakah lebih menguntungkan biaya bahan baku atau menguntungkan kecepatan distribusi ke pasar. Jika fokus utama dalam mengurangi biaya bahan baku dan menjaga stabilitas pemasokan bahan, lokasi A bisa dipilih. Namun, jika akses ke pasar utama sangat penting untuk pertumbuhan penjualan dan respon cepat terhadap permintaan, lokasi B lebih disarankan.